Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi rahmat, berkah, dan hidayah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tadi telah kita ikuti bersama pembacaan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8 hingga 10 yang dibacakan oleh qori kita Muhammad Ihsanul Hadi. Beliau merupakan juara kedua Musabaqah Tilawatul Quran, Tilawah Quran kategori remaja Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 bersama Sari Tilawah Kiki Maisurya. Dan pemirsa, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang santunan, bagaimana kita menyantuni anak yatim. Dan kalau kita lihat kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini. Beliau lalu memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggang keduanya. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim hadir begitu dalam upaya pengasuhan anak-anak yatim. Dan seperti apa Islam mengaturnya, kita akan bahas ini bersama Ustadz kita, Ustadz Yani Hamdani. Beliau merupakan founder Al-Haqqah Quranic School. Tafadhol Ustadz. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Baik pemirsa TVRI Riau, kemudian teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Saya tadi memulai dengan sebuah muqaddimah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa apa? Masih ingat ya? Bangun tidur. Doa bangun tidur itu. Pertanyaannya, kenapa kok pakai muqaddimah ini? Ini merupakan sebuah doa yang selalu kita baca setiap hari, di mana pada saat kita bangun tidur Allah kembalikan ruh itu kepada jasad kita. Artinya Allah kasih kita kenikmatan, Allah kasih kita kesempatan untuk kembali beribadah seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Di saat terkadang banyak orang yang mungkin tidak dikasih lagi kesempatan untuk bisa hidup, gitu ya. Allah tidak kasih lagi kesempatan untuk bisa beraktivitas, beramal soleh dan segala macamnya. Dan ini wallahu a'lam bishawab apa yang terjadi hari ini. Dan kita mengangkat tema tentang anak yatim. Dan baru saja saya baru selesai ini menyelesaikan melepas kepergian salah satu saudara yang barusan sekitar jam 2 meninggal dunia. Lalu kemudian baru saya selesaikan, baru saya ke studio. Di sini memberikan sebuah ibroh bagi kita semua bahwasanya, pertama, Kak, jadi anak yatim itu gak enak. Artinya adalah tidak ada orang yang menginginkan dia mau jadi yatim. Itu poin yang pertama yang harus kita bilang, bahwa tidak ada orang yang menginginkan bahwasanya dia pengen jadi yatim. Akan tetapi Allah memiliki takdir bahwasanya seseorang itu ajalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam keadaan tua, muda, atau dengan berbagai macam sebab dia sakit atau tidak ada sebab sama sekali. Nah, sehingga ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, tentu kalau seandainya sudah menikah, pasti dia meninggalkan anak, dan sehingga anaknya itu menjadi yatim. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam memberikan tatanan di dalam penerimaan dana umat, ya, dana yang saya maksud dana umat ada dana infak, zakat, sedekah dan segala macam. Salah satunya di dana zakat itu tidak masuk kategori yatim, itu nggak ada. Dalam 8 asnaf itu kita nggak nemukan adanya bahwasanya yang menerima zakat itu adalah anak yatim, nggak ada tuh. Nah, pertanyaannya kok bisa nggak ada gitu ya? Nah, disebabkan karena seperti yang sampaikan tadi, bahwasanya tugas untuk mengcover dari anak yatim ini adalah kita semua. Kaum muslimin ini adalah bapak dan ibunya anak yatim semua. Sehingga siapa yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu dari kita semua kaum muslimin. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwasanya tidak ada satu orang pun yang pengen jadi yatim, akan tetapi Allah memiliki takdir, ternyata di keliling kita itu ada anak yatim. Lalu bagaimana caranya ketika sudah ada anak yatim di tengah-tengah kita? Nah, tadi
kakak udah sampaikan bahwasanya Nabi pernah bersabda begini, wa ana wa kafilul yatim kahatani fil jannah. Dan Nabi menyatakan, aku dengan anak yatim seperti ini loh di dalam surga nanti. Nah, sembari menunjukkan dua tangannya bergandengan seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya makom, ada apa sih bahasanya? Makom itu tempat, ya benar-benar. Tempat daripada orang yang mengcover kafalah itu, yang mengcover tentang anak yatim itu dekat banget dengan para nabi, dengan Nabi. Sehingga apa fadilah keutamaan dari orang-orang yang menyantuni anak yatim dekat dengan Nabi. Sehingga ini menjadi sebuah amalan yang sangat besar pahalanya, menjadi amalan yang betul-betul bisa mengantarkan kita ke surga, meskipun dari berbagai macam amal ibadah yang lain kita masih kurang gitu ya. Akan tetapi ini ada pintu lain loh ya. Ada pintu lain yang Rasulullah SAW sampaikan, oh ada satu celah di sini. Nah, lalu kemudian kepedulian terhadap anak yatim ini saya rasa sangat besar dari kaum muslimin. Terlihat dari mana? Terlihat dari banyaknya komunitas-komunitas yang memberikan santunan anak yatim. Kemudian hampir di setiap masjid dan musola. Tadi kita udah semua ngobrol bahwasanya setiap kali sholat Jumat itu atau ada kotak dua gitu kan. Satu untuk pembangunan, yang satu lagi untuk anak yatim. Lalu kemudian santunan anak yatim ini dimasukin dalam celengan, lalu kemudian muncul di papan pengumuman informasi bahwasanya dana anak yatim sekian. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan kita sekarang ini? Dana anak yatim ini diserahkan sepenuhnya kepada anak yatim biasanya, dan mayoritas, ya saya sebut mayoritas karena masih ada yang berbeda tata kelolanya, yaitu diberikan pada saat mau Idul Fitri. Atau ada juga yang memberlakukan 2 kali dalam setahun, di awal tahun semesteran, biasa juga begitu. Nah, bagaimana sebetulnya Islam memandang tentang mengcover anak yatim ini? Nah, saya mau baca satu ayat begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam ayat ini sebetulnya tamparannya kencang ini. Ini ayat paling sering kita baca ketika Ramadan, betul nggak ya? Benar. Karena ini masuk ayat-ayat yang sangat familiar ketika di Ramadan. Artinya adalah hampir setiap malam para imam baca ayat ini. Akan tetapi makna ayat ini ketika kita baca, kita telaah dan kita pelajari tafsirannya lebih dalam, ini menampar kita sebetulnya. Apa maknanya? Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Nah, Allah menyebut dengan bahasa orang mendustakan agama. Sekarang kita lihat dari rentetan ayat yang sesudahnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya, hampir dari sesudah ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai belakangnya tidak ada yang beragama selain Islam. Berarti kategori orang yang mendustakan agama ada muslim itu sendiri. Dari konteks ayat ini, coba kita lihat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ya kan? Semuanya itu tentang orang-orang yang muslim itu, menghardi anak yatim, tidak memberi makan orang yang lalai sholatnya dan kemudian yang ingin riya dan segala macam. Itu semua loh. Nah, kita akan ambil satu aja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata Allah sendiri menggunakan redaksi orang yang menelantarkan atau orang yang menghardik anak yatim itu sebagai orang yang mendustakan agama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dalam konteks ayat itu kan adalah menghardik anak yatim gitu, hampir nggak ada orang yang gitu, nggak ada. Tapi apakah kita pada umumnya terkategorikan ayat ini? Sekarang kita coba lihat. Memang redaksi ayat itu menghardik anak yatim. Apakah kita menelantarkan anak yatim termasuk kategori orang yang menghardik atau termasuk kategori orang yang mendustakan agama? Nah, tentu ada kaedah-kaedah di dalam fikih itu atau usul fikih yang sehingga memunculkan bahwasanya orang yang juga menelantarkan anak yatim juga kategori orang-orang yang dia itu mendustakan agama. Nah, kenapa saya bilang kategori seperti itu? Gini Kak, kalau seandainya santunan anak yatim itu kita kasih di awal, di akhir Ramadan, itu
alasan kita adalah wah supaya anak yatim memiliki rasa lebaran yang sama dengan anak-anak yang lain, gitu ya. Ini benar, bagus. Itu sangat bagus sekali. Akan tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah apakah anak yatim itu hanya berbicara tentang lebaran? No. Saya sependek yang saya tahu, saya belum menemukan bahwasanya salah satu mengcover anak yatim adalah ketika lebaran doang atau ketika anak mau masuk sekolah doang. Enggak. Akan tetapi ketika kita pelajari dari literatur agama, fikih yang mengatur tentang tata kelola anak yatim ini adalah minimalnya tata kelola tentang dana anak yatim, terutama yang kita himpun melalui masjid-masjid, musola dan segala macamnya, setidaknya harus kita pelajari bagaimana syariat mengatur tentang tata kelola ini. Nah, pengelolaan dana anak yatim atau memberikan santunan anak yatim tidak hanya memberikan uang, tapi memberikan ihtimam. Ihtimam itu perhatian di dalam perkara pangan, makan. Yang kedua adalah sandang, pakaian. Yang ketiga adalah papannya. Yang keempat pendidikannya, gitu ya. Dan yang kemudian yang kelima perhatiannya dalam bentuk contoh. Kan ada anak yatim yang notabene dia bukan orang miskin gitu ya, tapi dia orang kaya cukup berada, lalu kemudian apa yang hilang dari bapaknya? Perhatian kan. Contoh pada saat dia ulang tahun, pada saat dia wisuda tahfiz, pada saat dia apa, dia menginginkan ada satu sosok orang tua yang hadir menggantikan itu. Siapa yang menggantikan? Ya kita kaum muslimin semua. Ini berasa banget Kak. Kalau seandainya kita nggak memiliki anak yatim di bawah naungan kita ya, di bawah lingkungan keluarga kita nggak pernah merasakan hal itu Kak. Tapi ketika kita memiliki di samping kita itu ada anak yatim dan kemudian ternyata dia secara ekonomi berkecukupan dan kemudian secara pangannya cukup, papannya cukup, sandangnya cukup dan segala macam, akan tetapi ada yang hilang dari mereka. Apa? Perhatian. Yang membuat mereka luluh itu adalah perhatian. Nah, ini Ustaz tentang penghimpunan dan juga bagaimana penyantunan terhadap anak yatim. Kita kan sekarang berbicara tentang kondisi idealnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita berbicara ini ada juga, wah ini agak susah nih diminta nih. Kalau Ramadan nih semakin banyak nih orang beribadah. Misalnya orang seperti itu. Tapi kita sekarang berbicara tentang kondisi idealnya seperti apa ya Ustaz ya? Oke, begini Kak. Nah, ini fenomena terjadi di lingkungan. Saya dapat informasi ini dari orang kampung itu yang menyampaikan gini. Jadi ada cerita ketika pembagian dana anak yatim di akhir Ramadan, itu dilema pengurus itu muncul. Apa itu dulu? Nah, apa dilemanya? Dilemanya pengurus itu muncul adalah setelah dihimpun selama 1 tahun, ternyata terkumpul dana anak yatim itu sebesar 50 juta umpama. Ternyata jumlah anak yatim dari komplek masjid itu yang harus di cover oleh mereka itu nggak banyak, 5 atau 7 orang. Kita anggap 7 orang. Kalau 50 juta setelah setahun dikumpulkan, muncullah angka per kepala itu sekitar berapa tuh ya? 9 juta gitu. Kalau seandainya 7 juta ya, seandainya 7 juta lebih kira sekitar 8 juta lebih. 8 kali 5 40 kan gitu. Nah, 8,5 juta itu terkumpul. Lalu pengurus dilema ini. Gimana dilema? Lah, 8,5 juta mau kita bagi di akhir tahun ini. Ntar kalau kita kasih duit langsung salah guna. Terus kalau seandainya kita kasih, nanti dia beli handphone lah, beli inilah, beli itulah. Akhirnya apa yang terjadi di sebagian ya, saya nggak bilang mengeneralisir masalah. Ini ada yang bilang, yaudah kita bagi sesuai kebutuhannya saja. Berapa? 1 juta, 2 juta. Lalu dana yang lain gimana? Di-keep lagi tuh, ditaruh di saldo lagi. Akhirnya nggak terdistribusikan juga. Ada juga yang berpendapat bahwa yaudah dibagikan karena ini anak mereka. Setelah dibagikan 8.500.000 Kak. Anak yatim itu loh Kak, manusia biasa, sama kayak kita. Hari-hari biasa dia lihat temannya pakai gadget baru, pakai handphone baru, pakai ini baru. Ketika dia punya duit, manusiawinya dia, kita aja lah, manusiawinya kita pasti pengen juga dong berdunia seperti orang-orang lain. Tidak salah mereka ketika beli handphone baru, beli motor baru dari dana itu, beli baju baru di segala. Akan tetapi muncul sebuah pandangan di masyarakat, sebagian kecil saya bilang, apa itu? Wah, salah guna dana anak yatim nih.
handphonenya lebih canggih daripada handphone kita gitu. Motornya aja baru, kita aja motor kita lama. Nah, ini menjadi menjadi sebuah masalah baru muncul. Apa itu? Kecemburuan terhadap anak yatim. Lalu kemudian ketika dia beli kendaraan, beli sesuatu yang baru, orang jadi nggak mau lagi, ogah untuk nyumbang. Oke, apalagi kalau dipakai untuk hal-hal yang lebih konsumtif lagi. Iya, lebih konsumtif lagi. Idealnya seperti apa tuh, Ustaz? Sehingga saya merekomendasi nih, dari beberapa kajian saya di Ramadan kali ini atau beberapa tahun lalu, saya selalu bilang bahwa dana anak yatim itu, cara mengcover anak yatim itu adalah perhatikan dari pangan, papan, sandang, pendidikan, dan perhatian. Yang pertama adalah perhatikan pangannya. Kak, ironi kita, Kak. Kalau seandainya setiap Jumat itu pengurus masjid ngumumin, alhamdulillah dana anak yatim kita sebesar 48 juta, 50 juta. Tapi di sudut masjid itu anak yatimnya kelaparan nggak? Ini terjadi gitu, terjadi, dan saya melihat sendiri. Dana anak yatim belasan juta, akan tetapi anak yatimnya mungutin sampah, mungutin kaleng-kaleng plastik dan semacam, dan jadi pemulung gitu. Disebabkan apa? Karena nggak ada lagi yang mau dimasak gitu. Nah, dana anak yatim yang nempel di masjid itu kemana? Ya udah nempel di situ. Lalu pengurus dengan, mohon maaf banget, dengan bangganya bilang dana anak yatim kita besar. Ya, akan tetapi pada saat pengumuman dana anak yatim, apa perasaannya? Itu dana aku loh ya. Dia hadir dalam masjid itu, dana aku lah. Aku nggak makan gitu. Sehingga apakah kita zolim ketika membiarkan anak yatim itu setiap hari dia tidak makan, sedangkan dananya nempel setiap di running text masjid tuh? Saya takut banget tuh ketika membahas ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi itu. Ya, maksudnya orang yang makan harta anak yatim dan keadaan zolim, di perutnya itu api neraka gitu kan. Nah, kalau dilihat dari terjemahan ayatnya, itu kan memakan harta anak yatim. Apa yang kita sebutnya? Saya nggak makan, saya cuma ngumpulin doang, tapi saya tahan. Apakah itu tidak bagian dari zolim gitu? Nah, kemudian sehingga pendistribusian dari dana anak yatim ini haruslah pengurus itu setiap pekan, menurut hemat saya, memastikan setiap anak yatim yang berada di lingkungan masjidnya itu untuk makannya tersedia. Itu yang pertama, Kak. Jadi memang harus ada, jadi sebagai selayaknya, seharusnya kita rekomendasikan untuk tidak hanya diam begitu, memantau kondisi sekitar anak yatim. Karena ini dikhususkan untuk anak yatim, pemantauan terhadap mereka tuh menjadi mutlak begitu ya? Ya, benar. Sehingga pengurus masjid harus memastikan anak yatim yang berada di lingkungan dia, apalagi kita sebagai pengurus itu menghimpun dana mereka, harus memastikan makannya setiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan papan. Tempat tinggal. Berarti ini memang agak sedikit dilema yang pasti akan banyak masalah muncul. Tapi ada dalilnya loh, Kak. Apakah kita harus memperhatikan tempat tinggal anak yatim? Ya, saya bilang ya. Kenapa? Ternyata ada anak yatim tinggal di tempat yang tidak layak. Ada tidak dalilnya? Ada, Kak, dalam Al-Quran dan surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa pengen belajar sama Khidir, ingat ke ceritanya? Musa belajar sama Khidir, aku mau belajar dong. Oh ya, udah kamu ikut aja gitu. Tapi nggak usah banyak nanya. Ini bahasa kitanya aja ya. Nggak usah banyak nanya ya. Oke. Terus ketika berjalan, apa yang dilakukan Khidir pertama kali? Ada ketemu di pinggir laut tuh, dibolongin kapal. Tanya Nabi Musa, Khidir, kenapa engkau bolongin kapal ini? Lalu kemudian tenang aja deh, kamu jangan banyak nanya gitu. Lalu jalan, ketemu anak kecil, dibunuh oleh Khidir. Khidir, kenapa engkau bunuh ini anak kecil dan segala macamnya? Gitu. Jangan banyak nanya aja satu kali lagi, ya udah kita pisah ya, gitu. Nah, yang ketiga, Khidir sama Nabi Musa masuk ke dalam satu kampung. Lalu tidak ada satu orang pun penduduk kampung itu yang mempedulikan dia. Negur dia kagak, kemudian nggak ada welcoming banget gitu, nggak ada welcome banget gitu, jangan boro-boro welcome drink gitu, negur aja enggak gitu. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki satu rumah, tak diperbaiki rumah yang sudah mau roboh. Khidir, kenapa engkau ini perbaiki, masyarakat aja nggak welcome sama kita, negur kita nggak dikasih upah lagi gitu kan? Kenapa nih? Ya udah, Musa ini
waktunya kita pisah, saya akan jelasin sama kamu satu-satu. Saya jelasin. Yang kapal tadi dibolongin, hikmahnya apa sebetulnya? Itu di tengah laut itu ada perompak gitu. Pada perompak nih, kapalnya kalau nggak dibolongin, lalu dia nelayannya akan nelayan. Nah, pas sampai dia nelayan itu sana, lalu kemudian dia akan dirompak oleh perompak di sini. Habislah dia, mati bahkan. Nah, kalau seandainya kita bolongin, ini bisa selamat. Anak yatim tadi akan diganti oleh Allah dengan anak yang soleh, karena dia begini begitu dan segala macamnya. Dan kecil, anak kecil tadi itu. Ya. Nah, rumah tadi itu, wahai Musa, itu adalah rumah anak yatim. Nah, di sini merupakan sebuah dalil menurut saya bahwasanya kita wajib memerhatikan tentang tempat tinggal anak yatim itu dengan layak. Kalau di ayat tersebut ada disampaikan juga bahwa abuhu, ini kalau redaksinya mungkin salah ya. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh begitu. Iya, benar. Apakah ini hanya bisa khususkan untuk orang yang soleh atau bagaimana nih? Apakah perhatian terhadap anak yatim ini dari orang tua yang soleh atau tidak? Ini saya melihat lebih sifat general. Disebabkan karena apa? Bisa jadi anak yatim itu tanggung jawab semua. Bisa jadi dengan perhatian yang kita berikan kepada anak yatim itu bisa menjadi sebuah wasilah dakwah untuk dia lebih tertarik begitu. Kalau seandainya kita biarkan, dia semakin jauh pasti. Jadi apakah ini terkhusus bagi muslim? Saya melihat bahwasanya ini meskipun dia maksudnya itu khusus, tapi maknanya adalah umum. Nah, ini terkait dengan itu. Namun pasti sudah ketika ini diterapkan di masjid-masjid atau di lingkungan kita, pasti banyak dilema muncul di kalangan jamaah atau terkait papan ini, Ustaz ya. Terkait dengan papan ini. Karena apa? Pernah saya melihat sendiri itu anak yatim dan kemudian rumahnya belum jadi karena ayahnya belum jadi gitu, ditinggal oleh ayahnya belum jadi, dan akhirnya karena ditinggal di dekat satu sungai kecil, lalu sering kebanjiran. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut bagaimana sebenarnya untuk kategori pemeliharaan anak yatim khususnya di sisi papan ini, begitu Ustaz ya. Kita akan bahas ini usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, dan kali ini kita berbicara tentang penyantunan anak yatim. Dan ini marak sekali terutama dilakukan di bulan suci Ramadan, mengingat kita paham sekali betapa amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya agar semakin tertata dari segi efektivitas dan efisiensinya, bagaimana sih sebenarnya kita mengelola dan mendistribusikan data anak yatim tersebut. Ini kita bahas juga nih, masih bersama Ustadz Yani Hamdani. Tadi sebelum jeda kita berbicara banyak hal ya Ustadz ya, termasuk bagaimana kita harus memperhatikan anak yatim itu dari sisi pangannya, papan, kemudian sandangnya juga, pendidikan dan perhatian. Nah, untuk papan ini memang ada sedikit yang bisa jadi belum terlalu diperhatikan. Ini untuk kategori anak-anak yatim yang tidak berada di rumah yatim ya Ustadz ya, yang mungkin kategori sendiri, karena bisa jadi Ustadz di lingkungan tersebut dana anak yatim yang kita berikan tuh sebatas hanya untuk pangan. Belum ada papannya, dan kalau misalnya diberikan dana tuh cukup besar itu bagaimana sebenarnya sebaiknya Ustadz? Kalau saya lihat dari
pengelolaan dana anak yatim, penghimpunan dana anak yatim, itu kan di setiap masjid itu ada, pasti ada. Dan jumlah anak yatim di setiap masjid itu juga tidak banyak gitu ya. Artinya adalah ini memiliki tanggung jawab dari kita, dari pengurus gitu ya, untuk membuat program anak yatim. Karena kalau seandainya kita bikin program, pasti banyak orang yang bantu kok. Contoh, pengurus masjid, Bapak Ibu semua setiap hari Jumat diumumin dan anak yatim kita ini. Tapi kita punya program, anak yatim kita yang di dekat kompleks sana, di pojok sana, rumahnya dan segala macam lagi kebanjiran. Kita mau estimasi dana sekian juta. Lalu kemudian kita akan kolekkan bersama, ayo patungan bersama kita ini kan. Dan saya rasa itu juga akan ini. Nah, sekarang selama anak yatimnya itu mungkin tidak betul-betul tidak mampu atau tidak ada ayah sambungnya, yang ditakutkan orang kan gitu, kalau anak yatim dia begini dan begitu segala macamnya. Nah, sehingga atau nggak usah dulu deh papannya, kita masuk ke yang ketiga dulu. Apa nih, Ustaz? Nah, yaitu terkait dengan sandangnya. Sandang. Nah, sandangnya kan terkait dengan pakaian, dan ini yang paling banyak juga terjadi di Ramadan kan. Nah, biasanya kan kita kasih uang, lalu mereka belanja sendiri. Ini ada efek negatifnya, dampak negatifnya kayak gini. Ini kisah nyatanya begini. Ada ketika sudah diberikan santunan anak yatim malam-malam, lalu besok harinya anak yatim ini diajak main oleh temannya. Tony main yuk gitu. Anak-anak kan gitu. Enggak, aku mau pergi ke Pekanbaru gitu. Lalu ngapain? Beli baju lebaran gitu. Oh yaudah. Terus anak yang sudah ajak main ini pulang gitu, karena masih kecil ya. Papa, kita kapan nih beli baju lebaran? Kenapa mamanya? Itu kawan saya itu sudah mau beli baju lebaran, kita belum juga gitu. Ya dia anak yatim, maka dia udah dapat dana dari masjid semalam. Enak juga ya jadi anak yatim. Ini kisah nyata loh ya. Nah ini dilemanya kalau saya dikasih duit gitu. Lalu bahkan terkadang duit ini ada oknum tertentu ya, saya tidak apakah dari keluarga, ibunya atau apanya yang terkadang salah guna. Lalu bagaimana tentang sandangnya ini? Kita berharap banget anak yatim itu kan kita butuh apa tadi kan? Perhatian. Kan itu yang kurang. Kita menginginkan ada pengurus masjid itu anak yatim. Besok kita jalan. Ya, bawa ke satu tempat pusat perbelanjaan. Oke, silakan kamu beli baju seperti apa yang kamu inginkan, tapi ada budgetnya pastinya. Nah, kenapa harus berikan itu? Karena anak yatim itu butuh perhatian, dan ketika dia itu diajak untuk berbelanja, dia merasa kadang anak-anak yatim kan tidak pernah juga datang ke pusat perbelanjaan. Akan tetapi ketika dia diajak situ, perhatian itu muncul, perasaan untuk tidak adanya keluarga ayahnya itu jadi hilang. Nah, ini menjadi salah satu bentuk dari perhatian kita dalam menyantuni anak yatim. Jadi di sini sandangnya dapat, perhatiannya juga dapat, begitu. Okay. Sama kayak pangan tadi itu, ya udah apakah diantarkan atau diajak, dua-duanya dapat, ya. Pangannya dapat dan kemudian dia merasa terperhatikan setiap hari kan. Nah, kemudian terkait juga dengan sandang ini, kita juga harus memperhatikan tentang seragamnya anak sekolah, seragam sekolahnya anak yatim. Seragam sekolahnya anak yatim ini juga harus diperhatikan baik-baik. Karena kalau seandainya kita lihat kan terkadang pakaian ini sesuatu yang dipakai setiap hari akan tetapi jarang diganti. Kan gitu, kadang kalau udah sekolah 3 tahun selanjutnya baru diganti. Nah ini perlu diperhatikan juga oleh kita. Nah selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan pendidikannya. Nah ini yang sangat terpenting. Ini saya rasa sangat banyak di video-video motivasi, inspirasi yang berkembang. Ada iklan, salah satu iklan di Thailand. Tapi ada juga saya dengar ceritanya ini di Amerika kejadiannya, orang Muslim. Kayak apa tuh, Ustaz? Di mana anak yatim itu dia harus mencuri obat dari salah satu toko obat. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yatim. Lalu kemudian dia obat untuk ibunya. Lalu kemudian dia nggak punya duit sama sekali. Lalu dia curi obat. Lalu orang toko obat tuh marahin dia. Lalu ada satu orang pedagang mie, kemudian dia marahin gitu. Oh, kamu nyuri di segala macam, dipukulin di segala macam. Itu toko obat tadi. Lalu kemudian ada orang pedagang ini bilang, ya udah, ini saya bayarin, ini buat kamu, silakan. Akhirnya setelah sekian puluh tahun, sekian lama,
Lalu orang yang tadi itu, yang membayarin tadi, yang pedagang tadi jatuh sakit. Tiba-tiba dia harus diopname dan dia harus dioperasi dengan biaya yang cukup besar. Lalu kemudian datanglah ke surat itu ke meja direkturnya, dia lihat datanya, ternyata yang jadi direktur rumah sakit dan sekaligus dokternya itu adalah anak yatim yang tadi itu. Apa yang dia bilang? 0 rupiah, gitu kan? 0 rupiah. Nah, ini kan menjadikan sebuah perhatian, Kak. Kita juga berharap ketika anak kecil itu, anak yatim diperhatikan, dia akan ingat terus itu. Dan bahkan saya punya teman yang dulunya yatim, dan lalu kemudian waktu kecil sering diperhatikan oleh seseorang. Sampai detik ini anak itu udah besar dan juga sudah sukses, dia selalu ingat sama orang ini. Kenapa? Di saat semua orang tidak ada yang memberikan perhatian sama dia, lalu ada sosok orang lain yang memberi perhatian. Apakah pemberian itu besar? Tidak. Tapi ada wujud perhatian yang dia rasakan. Yang gitu lebih ya, besar itu kan perhatiannya. Nah, inilah yang kenapa ketika di Ramadan itu, ketika memberikan, kalau keinginan kita memberikan anak yatim itu pengen berlebaran juga seperti anak yang lain, ya Bu, sekaligus dikasih duitnya atau juga sekaligus kita ajak sehingga dapat tuh perhatiannya, dapat dan kemudian uangnya dapat. Sehingga praduga tentang salah guna dana anak yatim oleh keluarganya itu jadi terminimalisir gitu, sehingga sangka jamaah itu nggak ada lagi. Nah, sehingga ketika ini semua kita lakukan, termasuk dengan pendidikan tadi kan. Nah, ketika di pendidikan ini sekolah pasti dia memberikan jaminan kepada anak yatim itu untuk gratis, bebas SPP dan segala macam. Tapi kan terkadang tidak semuanya juga di cover oleh sekolah, ya. Kayak kita ada sekolah kita itu ada anak yatim, lalu kemudian kita free kan, lalu kemudian makan kita cover, lalu kemudian di belakang ini tidak ada coveran makan itu, lalu pada saat yang bersamaan itu kan harus makan siang dan segala macam, sehingga ketika ditanya makan siangnya, ini makan siangnya mana bang? Apa jawaban dari abangnya? Umi bagaimana akan mengantarkan lauk, nasi yang akan dimasak, beras yang akan dimasak aja udah nggak ada, sambil difotoin tuh rice cookernya lalu dikirimin. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat miris sekali di saat di papan running text di masjid itu dana anak yatim berapa? Banyak banget, tapi setiap hari anak yatimnya nggak makan. Yatim yang kelaparan. Nah, kemudian kemarin tuh ada yang viral video seorang syekh lagi khutbah. Beliau menceritakan ini kisah nyata, tapi bagaimanapun juga kini kisah nyata perlu kita cross check pastinya, tapi paling tidak ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Ada seorang syekh di video itu bercerita begini, bahwasanya ada seorang dai di Maroko, lalu kemudian dia itu bermimpi bertemu dengan Nabi. Malam pertama itu dia mimpi, hai Fulan, tolong cari yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan di Mekah, kasih tahu dia itu ahli surga. Dia terbangun, wah ini mungkin mimpi bunga tidur doang nih ya gitu ya. Lalu kemudian pada malam kedua mimpi yang sama datang lagi, hai Fulan, cari Fulan ini bin Fulan ini, tolong kasih tahu dia ahli surga. Sampai 3 kali berturut-turut. Karena sudah 3 malam berturut-turut ini mimpi ini datang dan itu mimpi bersama dengan Nabi, wah ini bukan mimpi sembarangan. Dia berusaha untuk pergi ke Makkah, lalu kemudian dia hubungi para masyayikh di situ, ustadz-ustadz yang di sana ada segala macamnya. Dapatlah ternyata Fulan bin Fulan itu hidup di salah satu kampung yang jauh dari pusat kota Makkah itu. Lalu kemudian dia datangin ke sana, ditanya, apakah anda yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Ya, dia bilang begitu. Lalu dijawab, datang kepada saya mimpi Nabi, dan mimpi saya Nabi yang menyatakan kamu itu ahli surga. Wah, gak percaya nih orang. Gak percaya, gimana ceritanya saya jadi ahli surga gitu. Amalan saya mah biasa, sholat saya masih telat juga, begini saya juga gak ada punya amalan yang spesial. Ditanya lagi, apa amalan spesial kamu? Gak ada gitu. Lalu kalau gak ada, kenapa datang mimpinya? Coba kamu ingat lagi. Ditelusuri, oh ternyata beliau bilangnya begini, memang ada satu kejadian 1 tahun yang lalu lebih kurang, dia bilang, tetangga saya meninggalkan seorang istri, lalu kemudian ada beberapa anak. Lalu kemudian saya berniat dalam diri saya bahwasanya penghasilan saya bagi 2. Setengah untuk saya dan keluarga saya, setengah lagi untuk mengcover anak yatim. Dan itu udahlah saya lakukan.
Apa kata orang-orang di situ, syekh-syekh yang di sana? Ya, itu amalanmu yang menyatakan bahwa kamu ahli surga. Sehingga pada saat itu diajaklah dia ke Mekah. Lalu pada saat dia diajak ke Mekah, selesai melaksanakan dia umroh dan segala macamnya, lalu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perhatian yang dia berikan kepada ada anak perhatian, tindakan nyata juga begitu. Nah, apa intisari dari cerita ini, Kak? Yaitu sebegitunya lah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwasanya orang yang mengcover anak yatim itu begini, dekat banget, dan itu sudah dijanjikan dengan surga. Karena kafilul yatim, kalau dilihat dari ana wa kafilul yatim dalam hadis yang Kak sebutkan tadi di awal, itu adalah bahwasanya orang yang mengcover itu satu pihak. Karena ada juga dalam agama itu namanya takaful. Takaful itu dalam bentuk saling memikul satu sama lain, seperti konsep asuransi gitu kan. Konsep asuransi kan adalah di situ sakit, di sini yang bantuin, di sini yang sakit, di sini yang bantuin. Kan itu namanya takaful, saling membantu satu sama lain, saling memikul. Tapi kalau dalam hadis ini kafil itu satu subjek, satu individu, satu arah yang memberikan santunan anak yatim. Di mana letak santunannya? Yaitu ya udah dari beberapa aspek yang tadi kita sebutkan. Apa tadi? Sandang, papan, pangan, kemudian pendidikan yang terakhir ini. Jangan lupa perhatiannya. Kenapa? Ini yang jauh kurang. Karena banyak anak yatim itu, Kak, sebetulnya dia mampu. Udah memang dia orang kaya gitu ya, karena namanya ajal orang tuanya, dia kaya. Lalu kemudian apa yang kurang dari dia? Perhatian nggak ada, belum ada sosok seorang ayah yang bisa memberikan, bisa jadi seperti itu. Apalagi di momen-momen penting bagi dia. Baik. Ada momen-momen penting bagi dia. Nah, ini semoga jadi pembelajaran juga bagi kita bagaimana kita hadir begitu untuk menyantuni, memelihara anak yatim. Nah, kita juga mengajak pemirsa untuk dapat bergabung bersama kita di sini melalui line interaktif juga bisa terkait dengan tema yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda setelah ini. Namun kita persilakan dulu sepertinya kepada Ihsan ataupun Kiki, ada yang ingin bertanya terkait apa kita? Oh, Ihsan, silakan Ihsan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah dosa memakan harta anak yatim itu termasuk dosa yang tidak bisa diampuni, Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Kalau berdasarkan dari ayat ya, bahwasanya dosa yang tidak diampuni adalah syirik gitu ya. Itu pasti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang namanya sudah dosa itu kalau sudah ngicicip dosa pasti dicelupin dulu tuh. Itu sampai nggak kuat kita untuk dicelupin bentar aja di dunia di neraka itu ndak. Maka jangan sampai kita merasa menjadi orang yang zolim disebabkan memakan anak yatim. Nah, mungkin saya coba tambahkan dikit begini Kak, dari pertanyaan dengan ayat yang tadi. Bagaimana sih bentuk memakan harta anak yatim? Kalau seandainya kita pahami secara harfiah, ini ada harta anak yatim, lalu akhirnya kita makan gitu, kita bagi, kita makan, kita ambil jatah kita, itu jelas makna zahirnya. Tapi di dalam fikih itu ada namanya mafhum gitu ya. Mafhum itu ada mafhum, ada mantuk gitu. Apa makna teksnya atau makna yang tersirat di balik itu semua? Apakah begini ya, ini makan harta anak yatim. Tapi kalau seandainya anak yatim itu ada, lalu kita biarin aja terbakar, kita bakar. Oh, kita nggak makan loh ya. Memang bahasanya makan kan. Tapi kalau ngebakar gimana? Ya sama saja kan. Membiarkan anak yatim terlantar itu padahal dia ada hartanya gimana? Juga sama kan. Sama kan kayak yang dilakukan oleh Khidir dan Musa. Kenapa dia selamatkan itu? Karena dia inginkan harta anak yatim itu terjaga kan. Begitu. Sehingga apakah kita dari dana anak yatim ada lalu kita tahan-tahan, apakah kita termasuk kategori orang yang zolim memakan harta anak yatim? Itu sebetulnya kajiannya panjang, tapi saya ingin bilang bahwasanya kalaupun itu tidak dianggap, ya jangan sampai kita dianggap orang yang zolim ketika kita menahan harta anak yatim. Anak yatim, walaupun tidak memakan secara langsung, secara definisi begitu ya. Tapi memang dalam kondisi tidak, mungkin bisa jadi tidak di lingkungan kita harap mungkin tempat yang lain itu bagaimanapun juga ada
anak yatim yang seharusnya mendapatkan haknya, namun Ya. ditahan, dan bisa jadi itu oleh orang terdekat begitu ya Ustadz ya, karena tidak ada pengasuhan, pemeliharaan, dan ini yang sebenarnya kategori orang yang memakan harta anak yatim. Apa seperti itu Ustadz? Saya nggak berani ngomong seperti itu secara zohir ya. Tapi karena memang zohir ayatnya itu memang menyatakan makan harta anak yatim. Akan tetapi ada cara mengambil dalil, cara mengambil hukum itu dari dalil itu ada. Contoh kayak gini Kak, mukul orang tua boleh nggak? Tidak. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh tuh? Mana dalilnya? Mic-nya dong. Ufin, kita aja nggak boleh berkata ufin, apalagi melakukan itu kan? itu. Benar kan? Mukul orang tua boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak ada dalilnya loh. Karena berkata kasar aja nggak boleh. Oh iya. Apalagi memukul gitu. Gitu, benar. Karena gini, karena kalau seandainya dalam teks itu kita pahami secara tekstual saja, maka akan sedikit hukum itu akan muncul gitu. Contohnya seperti bilang mukul orang tua, nggak ada dalilnya gitu ya. Yang ada kan adalah bagaimana ngomong saja. Nah, maka ada kaedah lain di dalam fikih itu, kalau ngomong saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu, gitu kan? Makan harta anak yatim aja, kenapa? Ada ilat namanya, alasan. Kenapa dikategorikan orang yang makan harta anak yatim itu adalah orang yang zalim? Disebabkan karena anak yatim itu nggak sempat makan kan, nggak bisa makan kan? Bagaimana dengan kita yang menahan harta anak yatim? Dia bisa makan nggak? Tidak bisa. Nah, saya nggak mau menyimpulkan itu. Bisa jadi dia tidak bisa karena bisa jadi nggak otomatis kan. Ternyata kenyataannya tadi itu papan informasinya dananya puluhan juta, anak yatimnya nggak makan, kan gitu kan? Ini yang dana yang terkumpul ini dana siapa? Dana dia dong ya. Nah, apalagi ini kalau seandainya terjadi ya, ada lagi bangun masjid atau bangun musola, dana anak yatim besar, dana pembangunan kecil, ya karena dibagikan sekali setahun, kita pakai dulu boleh nggak? Itu nggak boleh Kak. Jangan karena sampai orang yang memberikan infak dengan tujuan untuk diberikan kepada anak yatim. Iya, Okay. ini kita malah nahan. Maka satu yang mau kita rekom dari kajian kita sore hari ini adalah Ramadan kali ini adalah kita mencoba bagaimana para pengurus masjid, para pengelola dana yatim, rubah konsep pemberian santunan anak yatim sekali setahun atau sekali 6 bulan. Ganti dengan cara santunan setiap hari berdasarkan kepada kebutuhannya. Ada effort lebih gitu. Ada effort lebih. Namun kalau misalnya kita mencoba melihat demi kemaslahatan anak yatim, ya sudah selayaknya kita seperti itu. Ya. Ustadz, ini sudah menit ke-53, Iya, benar. sudah hampir di penghujung acara, tapi sepertinya Kiki ada yang ingin ditanyakan. Dia udah boleh? pegang mic dan Ini nggak boleh, jawabannya nggak boleh panjang-panjang ini seperti. Silakan Kiki. Terima kasih Ustadz kesempatannya, Masya Allah di penghujung waktu. Ustadz, ini saya sedikit penasaran Ustadz, apakah orang yang sudah dewasa dan dia sudah berkeluarga Ustadz, tapi dia tidak punya ayah, ini tergolong anak yatim atau tidak Ustadz? Nah, benar tuh Ustadz. Nah, itu pertanyaannya menarik sekali. Sampai kapan batasan daripada anak yatim? Dalam hadis yang saya temukan itu batas yatim itu adalah orang yang sudah balik. Kalau seandainya dia laki-laki balik, sama tahu kita. Kalau perempuan dia haid, itu udah batasannya. Setelah itu tidak dikategorikan lagi, kan begitu. Akan tetapi sekarang ini kan di Indonesia itu dibatasi berdasarkan usia pendidikan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kematangan anak-anak tersebut di dalam memanajemen dirinya dan kemampuan dia untuk bisa hidup dan survive. Sehingga batasan usia di Indonesia rata-rata sekarang ini menggunakan usia SMA. Kalau udah lebih dari SMA itu sudah tidak dikategorikan anak yatim lagi kalau pemahaman di Indonesia, tidak disantuni lagi. Lalu bagaimana dia dengan anak yang ayah saya udah meninggal, Allah marham. Nah, kemudian apakah saya dikategorikan ya anak yatim gitu ya? Karena pemahaman yatim secara bahasa itu adalah orang yang mati atau orang yang meninggal, ayahnya. Nah, sekarang itu menjadi dilema juga, apakah batasan usia itu? Karena kalau seandainya di SMA itu dia juga belum mampu untuk bisa berdiri sendiri dan segala macamnya, apakah itu bisa disantuni juga? Nah, kalau di Indonesia rata-rata itu disantuni. Kalau saya melihatnya memang batasnya adalah bagaimana anak itu bisa survive, bagaimana dia bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana cara dia itu untuk bisa bisa untuk bisa hidup gitu ya. Nah, kemudian dilemanya lagi begini Kak, yang setahun sekali itu adalah itu biasanya dipukul rata.
baik di anak SMP, SMA, SD. Ya, anak yatim yang kaya, anak yatim yang biasa, anak yatim yang miskin, itu biasanya rata. Nah, makna adil itu adalah sama kayak kita adik kakak saudara. Apakah orang tua kita waktu SMA ada memberikan kita uang jajannya sama? Enggak dong ya. Tapi berdasarkan kepada kebutuhan. Nah, akan tetapi dilema yang muncul ketika pembagian di setahun sekali, dan itu adalah pemerataan secara jumlah. Padahal kebutuhannya beda-beda masing-masing. Nah, inilah kenapa direkomendasikan yang pertama, pengurus masjid memiliki database tentang anak yatim, memiliki tentang kebutuhan anak yatim ya daily, monthly, dan kemudian ada terkait dengan pendidikannya berapa, kapan perlu mereka yang datang ke sekolahnya membayarkan itu dan segala macam. Nah, ini Ustaz, kajian kita ini bisa panjang, apalagi ini bisa kita masukkan dalam satu kategori manajemen masjid begitu ya, Ustaz ya. Benar, karena sumbernya di masjid juga, tentang kehidupan sosial. Kalau kita bisa lihat, masjid juga memiliki peran penting. Semoga nanti dalam kesempatan lainnya kita bisa berbicara ini begitu ya Ustadz. Namun ini sudah di penghujung acara, kami minta Ustadz menyimpulkan begitu Ustadz terkait dengan tema kita kali ini. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Yang pertama, pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada, dan bagi kita semua yang mendengarkannya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada orang yang ingin jadi yatim. Akan tetapi takdir Allah lah yang menyebabkan kita menjadi yatim. Lalu kemudian dari yatim ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu peluang bagi kita semua untuk bersama Rasul di dalam surganya Rasulullah. Bahkan Rasul menunjukkan tangannya begini saking dekatnya. Apa amalan itu? Amalan itu bukan salat, amalan itu bukan puasa, amalan itu bukan haji, amalan itu bukan bangun masjid dan segala macam. Amalan itu adalah kafilul yatim. Apa makna kafilul yatim? Mengcover anak yatim. Bagaimana cara kita secara keseluruhan mengcover anak yatim itu dari seluruh aspek kehidupannya. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang yang zolim memakan harta anak yatim, atau bahkan kita dianggap zolim karena menahan daripada dana anak yatim. Dan ini saya melihat bahwasanya ini tersentralistik di masjid memang, dan ini masjid menjadi sebuah pusat dari santunan kepada anak yatim, perhatian kepada anak yatim, sehingga ketika kita tidak ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang termasuk mendustakan agama, marilah sama-sama kita betul-betul memberikan perhatian lebih kepada anak yatim. Marilah kita betul-betul menghimpun, mengumpulkan, dan juga mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan yatim itu sendiri. Saya rasa itu, semoga anak yatim di seluruh dunia bahagia dengan Ramadan kali ini, bahwasanya Anda tidak sendirian. Kami kaum muslimin adalah ayah dan ibu Anda semua. Kami hadir untuk Anda semua, dan kita sama-sama dengan Nabi di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Yani Hamdani, founder Al-Haqqah Quranic School, hadir di sini bersama kita. Jadi ketika nanti imam membacakan surat Al-Maun, begitu, semakin tertanam begitu ya dalam hati kita Ustadz, agar jangan sampai kita menjadi kategori orang-orang yang mendustakan agama gitu. Terima kasih sekali lagi Ustadz Yani, dan terima kasih juga M. Ihsanul Hadi, juara 2 MTQ Tilawatil Quran, Tilawah Quran kategori remaja Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022. Kiki Maisurya juga sudah hadir di sini bersama kita, dan Anda pemirsa semuanya, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.